Ya, di video kali ini ada yang tahu Tiara akan bahas apa? Benar sekali, unsur intrinsik dari novel Umar Khayyam yang berjudul 1000 Kunang-Kunang di Manhattan. Sebelumnya Tiara sudah menceritakan novel ini di konten sebelumnya. Jangan lupa untuk teman-teman like, comment, and subscribe. Sebelum kita membahas tentang unsur intrinsik dari novel Umar Khayyam, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih unsur intrinsik? Ya, unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang ada di dalam cerpen itu tersendiri. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Baiklah, kita akan membahas unsur intrinsik dari novel Umar Khayyam yang berjudul 1000 Kunang-Kunang di Manhattan, karya Umar Khayyam. Yang pertama, alur. Cerpen 1000 Kunang-Kunang di Manhattan menggunakan alur maju atau progresif dalam ceritanya. Cerita ini mengisahkan dialog-dialog antara Marno dan Jane dari awal sampai akhir. Sedangkan dari segi kualitas alur, cerpen ini biasa diklasifikasikan beralur longgar, karena dialog antara Marno dan Jane membicarakan apa saja, tentang Marno dan Jane, mantan suami Jane, dan lain-lain. Sedangkan pada akhir cerita, cerpen ini beralur terbuka. Diakhiri ketika Marno pergi sekolah setelah perpamitan pada Jane. Alur terbuka tergambar dari kutipan akhir cerita berikut. Kemudian pelan-pelan diciumnya dari Jane, seperti terbuat dari perselengan. Lalu menghilangkan Marno di balik pintu. Langkahnya terdengar sebentar dari dalam kamar turun tangga. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Ada dua tokoh sentral dalam tokoh ini, yaitu Marno dan Jane. Marno ditokohkan sebagai orang yang memegang teguh budaya timur, sentimental dan terikat pada norma budaya timur. Sedangkan Jane adalah perwakilan budaya barat yang liberal dan tidak acuh pada keterikatan yang bagi orang timur dianggap wajib. Marno yang perasa dan sentimental terlihat dari kutipan berikut. Marno tidak menjawab karena tiba-tiba saja dia merasa seakan-akan istrinya ada di dekat-dekat dia di Manhattan malam itu. Adakah penjelasan bagaimana satu bayang-bayang yang berpisah beribu-ribu kilometer bisa muncul begitu pendek? Marno dalam cerpen ini juga terikat pada norma ketimuran, meski dia juga sanggup menyelaraskan diri dengan modernitas dan keberatan Jane hingga menjalin cerpen yang utuh dan lembut. Selain kedua tokoh sentral di atas, cerpen ini juga punya tokoh-tokoh periferal, yaitu hanya kita ketahui dari dialog dari pemikiran dua tokoh sentral. Tokoh-tokoh periferal itu antara lain Tommy, yang di sini merupakan suami atau bekas suami Jane, istri Marno, lalu penjaga lift kantor. Yang selanjutnya ada latar. Latar di sini ada beberapa. Yang pertama, latar tempat. Latar cerita ini bertempat di apartemen Jane. Penjelasannya terdapat pada kutipan, sebuah pesawat Jane terdengar mendesau keras lewat di atas bangunan apartemen Jane. Jet kaparat, Jet mengutuk sambil berjalan terhuyung ke dapur. Selanjutnya ada latar waktu. Cerita ini berlatar waktu pada malam hari. Dijelaskan dalam awal cerita dari dialog Marno dan Jane yang mendebatkan bulan, dan bulan muncul di malam hari. Juga ditekankan lagi pada kutipan berikut. Lampu-lampu yang terkelipan di belantara percakapan langit yang kelihatan dari jendela mengingatkan Marno pada ratusan kunang-kunang yang suka bertabur malam-malam di sawah embahnya di desa. Yang ketiga, latar sosial. Cerita ini berlatar sosial pada kondisi pertemuan sosialita timur dan barat. Marno mewakili timur, sedangkan Jane mewakili barat. Yang keempat, judul. Cerita ini mengambil judul dari latar tempat, yaitu 1000 Kunang-Kunang di Manhattan. Karena cerita ini berlatar di apartemen Jane,
yang berada di Manhattan. Selanjutnya ada sudut pandang. 1000 Kunang-Kunang di Manhattan diceritakan dari sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya ada gaya dan nada. Gaya dan nada jika dilihat dari diksi, pilihan bunyi dan sintaksis, cerita ini mengundang nuansa kelembutan yang begitu halus, suasana toleransi yang begitu kuat, dan sanggup mempengaruhi pembaca yang secara halus merasuk mempengaruhi alam pikiran mereka. Tema adalah cerita ini yaitu tema sosial. Dengan sedikit unsur tema egois, tema cerita ini adalah pertemuan dua budaya, Barat dan Timur, yang lembut, mesra, gelisah, dan sekaligus penuh toleransi. Dua budaya ini disimbolkan dengan dua tokoh yang berdialog sampai membentuk cerita yang utuh. Adapun unsur egoiknya adalah Marno menolak menjadi orang Barat sepenuhnya dan Jane juga tidak menjadi orang Timur. Akhir, amanat. Amanat pada cerpen ini yaitu dalam berumah tangga hendaklah setia dan memberikan kasih sayang kepada sesama pasangan. Meskipun berbeda-beda budaya, harusnya tetap bertoleransi. Baiklah, sekian dari penjelasan tentang unsur intrinsik dari novel 1000 Kunang-Kunang. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus membaca dan terus berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.